Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapa pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan bagi KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 atau pada tanggal 19 Tefet 5783 diambil dari 1 Samuel 25 ayat 3 yang berkata demikian saudaraku. Pria itu bernama Nabal, dia keturunan Kaleb, istrinya bernama Abigail. Wanita itu bijaksana, cantik perawatan, tetapi suaminya kasar dan jahat perbuatannya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar adalah tentang Nabal dan Abigail, saudaraku. Saudaraku, saat Daud masih dalam pelariannya, saudaraku, dia tiba di suatu daerah, saudaraku, dan daerah itu di kota Moan namanya. Dan di sana ada seorang kaya yang bernama Nabal ini, saudaraku. Nabal memiliki begitu banyak dombanya, kambingnya, saudaraku. Namun dia orang yang kasar, orang yang tidak bermasyarakat seperti itu, saudaraku. Atau tanda kutip bisa hampir dikatakan juga termasuk orang yang sombong. Namun dia memiliki istri yang baik, saudaraku, yang bernama Abigail, dan dia berparas cantik. Dalam semua kekayaan yang dimilikinya, dia juga memiliki para gembala-gembala di padang. Dan selama pelaksanaan gembala-gembala di padang, Daud selalu ada bertemu dengan pengembala-pengembalanya, dan Daud tidak pernah mengganggu terhadap semua pengembalaan dari domba-dombanya. Suatu saat Daud mengirimkan utusannya kepada Nabal, saudaraku, untuk mengucapkan salam sejahtera seperti itu, saudaraku. Dan Daud melalui bujangnya yang diutus ini agar Nabal memberikan sesuatu kepada Daud, karena memang dia dalam kondisi tentu dalam pelarian seperti ini. Namun Nabal, saudaraku, setelah didatangi oleh utusan Daud, justru bertanya, siapakah Daud itu? Artinya secara pemahaman sederhana, Nabal menolak apa yang menjadi keinginan dari Daud tersebut, sehingga ini menyebabkan Daud menjadi marah, saudaraku, dan dia mendatangi Nabal. Dalam prosesi ini, saudaraku, sampai di sini perikop tentang Nabal yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Untuk kelanjutannya kita akan bisa dengar besok, saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku. Sikap hati seorang Nabal yang orang kaya seperti ini, saudaraku, dia memiliki banyak harta, namun dia tidak mau untuk menyisihkan sedikit pun kepada orang sama ini Daud, saudaraku, yang memang membutuhkan dengan tanda kutip tanpa paksaan, saudaraku. Artinya kerelaanmu saja seperti itu, namun dia tidak meresponi. Hal inilah yang di mata Daud melihat orang ini sangat sombong, saudaraku. Dan lewat peristiwa ini yang menjadi renungan bagi kita, bahwa memang di dalam kehidupan di zaman dahulu, kitab suci kita juga menulis hal-hal seperti ini. Mengapa ini diizinkan ditulis di dalam kitab suci dan peristiwa Daud? Tentu Bapaknya memiliki rencana, saudaraku. Sama juga di dalam kehidupan kita saat ini, saudaraku. Banyak orang yang memiliki sikap hati yang seperti ini, saudaraku. Karena dia menganggap bahwa semua itu adalah kerja keras dari dia, sehingga dia mendapatkan hal seperti itu, sehingga dia juga mengabaikan yang terjadi di sekelilingnya. Namun itulah keseimbangan, saudaraku, di tengah suami si Nabal yang begitu memiliki sikap hati, namun dia memiliki istri yang bijaksana, saudaraku. Inilah yang dikatakan keseimbangan, teori keseimbangan, walaupun itu sifatnya memang sifat dikatakan sesuatu hal yang dalam kehidupan dunia, namun dalam kehidupan keseimbangan yang Bapak berikan dalam setiap kehidupan manusia, ternyata ini juga harus kita renungkan dalam menjalani kehidupan kita, bahwa sesungguhnya apa yang sudah kita dapatkan saat ini, saudaraku, dimanapun berada, bahwa kita percaya bahwa semua itu bukan karena usaha kita sendiri, namun semua itu adalah karena kasih Bapa Yahweh dalam hidup kita, sehingga kita bisa ada sampai saat ini pun oleh karena kasih Bapa Yahweh. Sehingga kita tidak menganggap bahwa hidup ini adalah karena usaha kita, karena
kitalah yang berbuat demikian, saudaraku. Kita hanya sebagai pelaku-pelaku saja. Kita hanya sebagai pengelola-pengelola anggaran keuangan yang memang Bapa yang berikan. Bukan kita memilikinya semuanya. Karena semuanya itu sesungguhnya waktunya kelak akan ditinggalkan, saudaraku. Bagaimana kita menjadi pengelola-pengelola uang anggaran yang Bapa yang berikan kepada kita, menjadi pengelola yang baik dalam menjadi kehidupan ini. Dan bagaimana kita yang diberkati saat ini juga menjadi orang-orang yang diberkati, yang juga bisa memberkati juga, saudaraku. Biarlah lewat firman ini mengantarkan kita, mengajak kita untuk menjadi orang yang bijaksana, dan kita berpikir dalam keseimbangan di dalam menjalani kehidupan ini, bahwa sesungguhnya ada keseimbangan yang tanpa kita sadari sesungguhnya itu memang diizinkan bagi hidup kita. Sama seperti halnya satu keluarga ini, suami yang begitu tanda kutip tidak bijaksana namun memiliki istri yang bijaksana. Demikian juga dalam hal-hal yang lainnya, saudaraku. Karena inilah wujud bahwa Bapa yang tetap mengasihi setiap orang, setiap yang memang sudah Bapa yang ciptakan, sesungguhnya semuanya tujuannya untuk hal yang baik di dalam hidup kita. Tergantung kepada kita bagaimana kita menyikapinya. Tergantung kepada kita bagaimana kita untuk bangkit. Karena memang untuk menjadi kaya, untuk menjadi orang banyak uang, itu memang harus menjadi impian manusia. Memang kita tidak diinginkan kapan, keadaan apa kita lahir, saudaraku. Itu adalah memang sudah kehendak Bapa. Di keluarga apa kita lahir, memang itu sudah kehendak Bapa Yahweh. Namun kita tetap juga harus motivasi untuk menjadi orang yang bukan menerima nasib kondisi di mana kita lahir, keadaan apa kita lahir, namun kita harus bangkit untuk merubah hidup kita, untuk kita dapat mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam setiap fasilitas. Dan di balik itu juga kita harus menjadi orang-orang yang dapat memberkati sesama manusia dan diberkati. Amin, haleluya, sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman dan teman saya berdoa, Bapa yang memberkati melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, dan kita kasih karunia. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, beri kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang percaya kepada Bapa yang kita tidak perlu dipermalukan. Bersama Bapa yang di dalam nama Yeshua HaMashiach, di sana kepastian dan keselamatan yang pasti dalam hidup kita. Amin, haleluya. Salam saudaraku.